Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Sekarang saya mahasiswa semester 7 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Sekarang saya semester 7 ini melaksanakan kegiatan PPL di SMA Negeri 1 Riau. Nah, seharusnya video sekarang adalah video di mana saya sedang mempraktekkan cara mengajar di sekolah atau tempat saya melaksanakan PPL. Tapi ada beberapa kendala atau beberapa masalah yang membuat saya harus melaksanakan ini di rumah. Untuk itu, untuk video selanjutnya atau kelanjutan dari video ini, saksikan sampai full video ini atau sampai selesai video ini saya laksanakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersalawat kita kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada lanjutan pada kelas kita minggu lalu, sekarang kita akan masuk materi selanjutnya. Jadi materi kalian yang sebelumnya kan kalian masih ingat atau tidak? Kalau masih ingat, Bapak mau ngetes nih apa-apa aja yang masih kalian ingat mengenai materi kalian pada minggu atau pertemuan yang lalu. Minggu atau pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pernikahan di dalam Islam. Jadi menikah itu hukumnya adalah mubah, boleh. Tetapi menikah bisa menjadi wajib, sunnah, makruh, dan juga haram, tergantung di mana kondisi kita pada saat itu. Apa yang membuat pernikahan atau menikah ini menjadi wajib? Fajri. Tepat sekali untuk jawabannya. Menikah ini menjadi wajib apabila dimana kita telah mapan untuk biaya dan ekonomi, telah siap juga secara batin untuk menafkahi, dan juga apabila juga tidak menikah bisa menyebabkan terjadinya atau berbuat maksiatnya kita. Jadi menikah itu menjadi wajib tuh. Kalau kita udah siap, sudah ada keinginan dari hati untuk menikah, sudah siap secara finansial, jadi menikah itu menjadi wajib. Yang menjadi haramnya apa? Kalau menikah itu gunanya untuk menyakiti perempuan, membalaskan dendam, dan sebagainya yang berhubungan dengan kesesuaian saat atau fungsi dari menikah ini. Seperti itu. Baik, kalau kalian sudah paham atau masih ingat dengan materi kalian pada pertemuan yang lalu, kita lanjut saja kepada materi kita pada hari ini, yaitu mengenai menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur ini, kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada yang tahu kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan kita. Ada lagi? Tepat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan kita sebagai makhluknya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai Tuhan kita yang menciptakan kita, itu kenapa membuat kita wajib untuk bersyukur dengan cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini contohnya seperti apa aja? Ada yang tahu tidak mengenai contoh-contoh menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur ini? Oh ya, betul. Beribadah. Beribadah itu termasuk cara untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Selain daripada hal itu, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengingat banyaknya fasilitas-fasilitas yang mana telah Allah berikan kepada kita semuanya. Seperti apa yang Allah ciptakan, termasuk kita, termasuk alam semesta, udara. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat, coba
Kalau gas di rumah kalian seberat 3 kilogram itu harganya berapa? Halo, halo, halo. Perhatikan dulu ke sini nak ya. Bapak lagi menerangkan. Oke, Bapak tanya deh. Kamu Al-Aftar. Apa atau berapa harganya? Berat LPG harga atau berat 3 kilogram harga LPG berapa? Gas LPG 30. Oke, kita taruh 30.000. Kalau untuk itu, berapa kali atau berapa banyak yang telah kita hirup udara yang telah diberikan atau disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Tak terhingga bukan? Kalau tidak terhingga, itu wajib kita untuk bersyukur, menyembah Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala tentang semuanya yang telah Dia berikan kepada kita. Nah, itu kenapa kita diwajibkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal itu Bapak mengingat atau teringat tentang surah Luqman, di mana surah Luqman ini menceritakan tentang cara kita juga harus berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu dan bapak kita. Berbakti di sini maksudnya berusaha untuk mewujudkan semua keinginannya, mendengarkan semua apa yang dikatakannya. Nah, apabila ada orang tua kita yang menyuruh kita atau melarang kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus mempunyai cara untuk menjawabnya, bagaimana atau menjelaskannya dengan cara apa. Karena kita ingat, ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua, murkanya Allah juga murka dari orang tua, seperti itu. Jadi apabila orang tua kita melarang kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita punya cara di mana kita harus menyampaikannya dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang halus, dengan cara yang tidak berkata kasar atau menyakitkan hatinya. Jadi seperti itu cara kita, terutama kepada ibu kita. Kita mengingat tentang kisah di mana sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang siapa yang wajib berbakti di atas dunia ini. Rasulullah menjawab, ibumu sebanyak 3 kali, lalu ayahmu. Bukan berarti tidak berbakti kepada ayah, tapi mengingat derajat ibu lebih tinggi daripada ayah, yang mana ibu telah mengandung kita selama 9 bulan, menyusui kita selama 2 tahun. Seperti itu. Dan juga al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Untuk itu kita wajib menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita. Kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua kita untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala juga melalui kita mendapatkan ridhonya dari orang tua. Untuk itu kepada kita semuanya hendaknya kita untuk selalu atau senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintahnya dan juga meninggalkan larangannya, serta berbakti kepada orang tua. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak sekalian tentang materi yang udah Bapak jelaskan ini? Ada yang mau ditanyakan atau tidak mengenai materi yang sudah Bapak tanyakan? Oke, Bapak kasih waktu sekitar 1 menit atau 2 menit untuk mencari pertanyaan. Bapak akan menunggu pertanyaan dari anak-anak sekalian ya. Terima kasih kepada Fajri yang sudah bertanya mengenai pertanyaannya. Itu pertanyaannya tadi, apakah saat kita telah berbakti kepada orang tua, menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dijamin masuk ke dalam surga? Kalau untuk kata jaminan masuknya ke dalam surga, wallahu a'lam, Bapak juga tidak tahu mengenai hal itu. Tetapi saat kita telah berusaha berbakti kepada orang tua, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi yang ingin Bapak sampaikan di sini poinnya, di mana saat kita melakukan kebaikan, saat kita melakukan sesuatu yang gunanya untuk berbuat baik kepada sesama, kepada orang tua, kepada teman, beribadah, bersedekah,
jangan pernah sesekali kita untuk mengharapkan ridhonya Allah. Maksudnya mengharapkan surganya Allah, tetapi di mana kita semestinya dan seharusnya untuk mencari dan juga menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Saat kita telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan diletakkan di tempat yang sebaik-baiknya. Bukan berarti kita salah saat mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, karena pada umumnya kita masyarakat awam beranggapan bahwasanya surga adalah tempat terbaik dan juga janji Allah yang paling nyata untuk kita. Tidak ada salahnya kita mengharapkan hal tersebut, tapi sejatinya poin yang ingin Bapak sampaikan, menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah gunanya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itu poin dan juga mungkin kesimpulan yang Bapak sampaikan pada materi kita hari ini. Bapak cukupkan saja untuk pembelajaran kita. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, pasti kalian sudah mempunyai kontak Bapak juga. Mungkin ada beberapa materi yang mungkin kalian tidak mengerti atau selanjutnya, karena berhubung waktu kita telah habis dan juga jam pelajaran yang memang telah dikurangi. Baiklah, sampai di situ dulu pembelajaran kita. Bapak ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kalian yang telah memperhatikan. Bapak sudahi dan Bapak memohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan Bapak untuk dalam menyampaikan pembelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya video tadi, berakhir pula video saya untuk memenuhi syarat pelaksanaan PPL saya, PPL Daring Plus 2021. Dengan itu saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahan saya dalam pengucapan, cara mengajar. Saya mohon maaf, saya sadar akan banyaknya kekurangan saya. Untuk mungkin bisa dikritiki, dikasih saran kepada saya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.